Wow, jelang Piala AFF 2022, Sean Petenaba segera susul Jordi Amat ke timnas Indonesia. Sintayong memiliki banyak opsi. Sean Petenaba segera susul Jordi Amat di timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Sintayong memiliki banyak opsi. Sean Petenaba menjadi satu nama yang dipertanyakan perihal kabar proses naturalisasi sudah sejauh mana. Pasalnya terdengar kabar jika Sean Petenaba berpeluang menyusul Jordi Amat dan Sandy Walsh di timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. Sejauh ini proses naturalisasi Sean Petenaba masih berjalan. Paling baru berkasnya sudah diterima dan disetujui oleh Komisi 10 DPR RI. Hasil tersebut diperoleh usai Komisi 3 DPR RI mengadakan rapat kerja dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Menpora Zainuddin Amali yang dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan dan Sekjen Yunus Nusi di Gedung DPR RI Senayan pada Rabu 9 November. Komisi 3 DPR RI menyetujui pemberian kewarganegaraan RI atas nama Sean Elian J. Petenaba untuk selanjutnya diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kata Adis Kadir, pimpinan sidang Komisi 3 DPR RI. Peluang Piala AFF 2022. Sean Petenaba masih berpeluang mengikuti kompetisi Piala AFF 2022 karena proses naturalisasinya sudah di tahap akhir. Saat ini, Sean Petenaba masih menunggu keputusan Presiden terkait naturalisasi keluar dan menjalani sumpah WNI. Seperti diketahui, proses naturalisasi Sean Petenaba lebih lambat dari Jordi Amat dan Sandy Walsh. Sebelumnya, Sean terlambat menyusul Jordi dan Sandy karena dia masih dibutuhkan klubnya untuk tampil di Viking SK Liga Norwegia. TC Timnas Indonesia, persaingan lini depan makin ketat. Egy dan Witan gabung latihan hari ini. Dua winger timnas Indonesia, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dijadwalkan akan mulai gabung pemusatan latihan pada Senin 5 Desember 2022. Skuad timnas Indonesia makin lengkap jelang bergulirnya Piala AFF 2022. Seperti diketahui, pelatih tim nasional Indonesia Sintayong memanggil 28 pemain untuk TC kali ini. Namun hingga kini masih ada 3 pemain yang belum bergabung dengan timnas Indonesia. 3 pemain itu yakni Elkan Bagat, Egy Maulana Fikri, dan Witan Sulaiman. Elkan Bagat diketahui sudah hampir pasti akan absen membela timnas Indonesia di fase grup Piala AFF 2022. Pemain berusia 20 tahun itu baru diizinkan gabung timnas Indonesia di babak semifinal. Sementara itu, angin segar datang dari Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Sebelumnya kedua pemain tersebut memang masih disibukkan dengan jadwal bermain klub masing-masing. Namun, kini Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman dipastikan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Nova Arianto menyebut Egy dan Witan baru akan bergabung pada Senin 5 Desember 2022. Rencana tanggal 5 Desember Egy dan Witan gabung TC Timnas Indonesia, kata Nova Arianto. Kehadiran Egy dan Witan tentu akan semakin memperkuat persaingan di lini depan Timnas Indonesia semakin ketat. Selain keduanya, Sintayong masih punya 3 pemain yang berposisi sebagai winger. 3 pemain yaitu Yakob Sayuri, Sadil Ramdhani, dan Zaki Ashraf. Nama Sandy Walsh dan Dendi Sulistiawan juga bisa menjadi opsi alternatif bagi Sintayong di pos penyerang sayap. Sintayong tampaknya masih belum menentukan siapa yang akan menjadi pemain inti di posisi winger timnas Indonesia nantinya. Piala AFF 2022 sendiri rencananya akan dimulai bergulir pada 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023. Pernah
menjebol gawang timnas Indonesia, mesin gol Malaysia tebar ancaman jelang Piala AFF 2022. Safawi Rashid merupakan salah satu pemain yang dipanggil ke timnas Malaysia jelang Piala AFF 2022. Penyerang muda itu kembali menjadi andalan skuad Harimau Malaya. Di Piala AFF 2022, Malaysia tergabung dalam grup B bersama Vietnam, Singapura, Myanmar, dan Laos. Kejuaraan itu digelar mulai 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Jelang Piala AFF 2022, Safawi Rashid mengungkapkan persiapannya. Ia bertekad memberikan yang terbaik agar bisa masuk skuad utama timnas Malaysia. Fokus saya sekarang adalah membantu tim nasional. Saya ingin membuktikan sesuatu di turnamen ini, ujarnya seperti dikutip dari Makan Bola Selasa 6 Desember 2022. Safawi Rashid dikenal sebagai salah satu mesin gol timnas Malaysia. Pada Piala AFF musim lalu, ia menjadi pemain pertama yang mencetak hat-trick. Pemain yang baru saja dipinjamkan Johor Darul Takzim ke klub Liga 1 Thailand FC itu juga pernah menjadi mimpi buruk bagi timnas Indonesia. Tercatat, ia pernah menjebol gawang timnas Indonesia 2 kali, tepatnya saat kualifikasi Piala Dunia 2022. Striker berusia 25 tahun itu mengantarkan Harimau Malaya menang 2-0 atas Indonesia di Stadion Bukit Jalil pada 9 November 2019. Safawi Rashid pun kembali mendapatkan kepercayaan untuk memperkuat Malaysia di Piala AFF 2022. Ia dan 28 pemain lain dipanggil Kim Pankon ke pemusatan latihan untuk persiapan turnamen yang segera berlangsung.